Halo, apa kabar adik-adik semuanya yang baik-baik dan manis-manis di rumah? Apa kabar hari ini? Jumpa kembali dalam Golden Kids Online di kesempatan Minggu 4 April 2021. Sebelum kita mengikuti Golden Kids Online, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa pada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, yang akan senantiasa melindungi setiap anak-anak-Mu, menyertai anak-anak-Mu sampai pada akhir zaman. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau telah mati bagi kami dan Engkau hidup bagi kami, menembus dosa-dosa kami sehingga setiap kami diberi keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah kemarin Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya, kemudian Tuhan Yesus ditangkap, dan kemarin ada muridnya yang mengkhianati itu, Yudas ya adik-adik. Kemudian ditangkap dan disalib di Bukit Golgota atau di Bukit Tengkorak. Tempat itulah Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Nah, pada tengah hari langit berubah menjadi gelap sampai jam 3 sore. Yesus berteriak sekali lagi, Eloi Eloi lama sabatani, dia mati. Ketika dia mati, bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Bumi bergoncang dan batu-batu berjatuhan, kubur-kubur terbuka, dan banyak umat Tuhan yang dibangkitkan dari kematian. Mereka sangat ketakutan dan berkata, "Oh, sungguh orang ini adalah putra Allah." Yesus dimakamkan di kuburan milik Yusuf dari Arimatea. Sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu kubur itu. Setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus wafat. Kemudian Tuhan Yesus dimakamkan di sebuah kubur milik Yusuf dari Arimatea. Nah, mengapa Tuhan Yesus ini disalib? Ya karena pada waktu Adam dan Hawa itu berdosa, semua manusia terpisah dari Tuhan karena dosa. Nah, dosa itu penghalang besar antara kita dengan Tuhan. Di Yesaya 59 ayat 2 juga disebutkan bahwa tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Ini benar bahwa semua orang itu telah mati, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti di Roma 3 ayat 23. Untuk itulah Tuhan Yesus menebus kita dari segala dosa, dan kita semua layak dihukum karena kita semua kan orang-orang berdosa adik-adik. Kita semua ini dosa karena Tuhan itu kudus dan adil, maka Dia tidak dapat membiarkan dosa. Hukuman atas dosa-dosa kita ialah kematian. Dan Roma 6 ayat 23 itu berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi manusia, maka Tuhan memulihkan hubungan antara manusia dengan Dia, dan Dia mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Yesus ini manusia sejati dan juga Tuhan sejati, namun hidupnya sempurna, Dia tidak berdosa. Dia datang untuk menebus dosa-dosa semua manusia dengan menyerahkan nyawanya. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di 1 Petrus 2 ayat 24. Dan ketika Tuhan Yesus mati, bait suci itu terbelah tadi, yang melambangkan bahwa kita
tidak lagi datang kepada Tuhan seperti pada zaman dulu dengan mempersembahkan korban darah binatang ataupun darah lembu, tetapi dengan darah Tuhan Yesus sendiri itu yang telah melepaskan kita, telah menebus kita dari segala dosa. Namun segala dosa itu setelah kita dilepaskan, kita diampuni, kita harus mengerjakan keselamatan itu sampai kedatangannya kembali. Jadi ibarat kita mempunyai sesuatu yang berharga, misalnya adik-adik punya HP yang berharga nih, dikasih sama ayah dan ibu, tetapi HP itu kemudian tidak dirawat, kemudian adik-adik tidak merawatnya, kemudian jatuh, akhirnya HP itu kan tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga dengan keselamatan yang sudah diberikan sama Tuhan, itu harus tetap kita kerjakan. Jadi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu pun juga bisa hilang, dan pengorbanan Tuhan Yesus akan sia-sia. Tetapi saat kita percaya, kita menerima Tuhan dan melakukan keselamatan itu, maka Tuhan Yesus akan memampukan kita melalui Roh Kudus yang sudah dikaruniakan untuk membimbing kita melakukan keselamatan itu sampai kekekalan. Nah, kakak teruskan ya. Ketika Tuhan Yesus mati, bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Tirai itu memisahkan tempat Maha Kudus dan tempat lain dalam bait suci. Nah, kekudusan Tuhan Yesus ini luar biasa. Kekudusan Tuhan itu luar biasa di balik tirai itu, sehingga tidak ada seorang pun dapat masuk karena dosa mereka, dan hanya sang imam besar yang hanya dapat masuk melalui tirai itu, sehingga tidak ada seorang pun dapat masuk karena dosa mereka. Ya, hanya karena imam besar yang dapat masuk melalui tirai itu, dan itu pun hanya dilakukan setahun sekali. Nah, robeknya tirai saat Tuhan Yesus disalib dan juga terbelahnya bait suci dari atas sampai ke bawah itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah membuka jalan. Tuhan Yesus adalah jalan bagi kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan bagi kita untuk menghampiri Allah Bapa secara langsung karena kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus membayar harga dosa-dosa kita ketika Dia mati di kayu salib. Yesus adalah Putra Allah dan Dialah satu-satunya orang yang sanggup menanggung hukuman bagi dosa-dosa seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia loh adik-adik, bukan hanya yang beragama Kristen saja, tetapi semua umat manusia. Dan karena Dia tidak pernah berdosa sama sekali, Dia hidupnya sempurna, maka Dia layak untuk dijadikan sebagai korban penebusan dosa seluruh umat manusia ini di hadapan Bapa. Nah, jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta bertobat dari semua dosa-dosa kita, maka kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan seperti dengan Bapa kita, yaitu kita ungkapkan semua, kita akui semua dosa dan kesalahan dan tidak mengulanginya lagi, ataupun namanya itu bertobat, yaitu meninggalkan dosa dan tidak mengulangi lagi. Nah, Tuhan sudah mengampuni di semua dosa kita, namun kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Kita dapat masuk hadirat Tuhan kapan saja, di mana saja, tidak lagi membutuhkan apapun ataupun suatu pengantara yang menghubungkan kita dengan Tuhan, yaitu hanya hati kita yang murni yang akan menghubungkan kita kepada Tuhan. Saat kita mengaku dosa kita, kita dilayakkan, kita disucikan, dan kita bertobat, maka kita kembali dapat berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Jadi tidak terpanjang waktu, tidak terpanjang harus bersih, harus bersih
badannya atau bagaimana, tetapi lebih kepada hati kita, hati yang dipersembahkan, yang mengakui terbuka di hadapan Bapa dan meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, saat ini kita sudah sampai di kuis. Jawabannya nanti bisa dikirim ke WA grup Golden Skit. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati? Yang kedua, mengapa Yesus mati di kayu salib? Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya? Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini. Sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah menerima pengampunan dosa oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk karya salib-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan Engkau mengaruniakan setiap kami keselamatan kekal. Mampukan kami untuk kami terus mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tahun 2021. Sampai jumpa. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita belajar satu lagu untuk memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Mari, Kak.